Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Here we go. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Wah ya iya dong kak, kita harus tetap jaga kesehatan karena kita kan nanti mau beribadah bareng lagi di gereja. Iya. Waktu kondisinya udah baik. Ya itu bener kak. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini. Kami bisa dapat berkumpul bersama di tempat kami masing-masing untuk beribadah bersama. Sebentar lagi kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pujian ini Tuhan, biarlah pujian ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik kita semua sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah, mari kita siapin hati untuk berdoa. Yuk, kita semua ambil sikap yang baik untuk berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas harimu hari ini yang baik Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terlebih lagi, kami juga rindu sekali ya Bapak untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Bapak. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman ya Bapak. Biarlah firman yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi terang dalam kehidupan kami, dan kami pegang teguh untuk seterusnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali pada hari ini Kak Dina ketemu lagi loh dengan kalian. Walaupun di layar kaca, tapi nggak masalah ya. Yang penting ada banyak dan ada selalu kerinduan dalam hati kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Siapkan hati pikiran kita. Kita fokus sama firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan kudus. Dalam keadaan kami dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk mengwartakan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jiwa yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Dan ketuklah hati kami Tuhan, jamah setiap hati adik-adik ini dimanapun adik-adik ini berada Tuhan, agar kiranya apapun yang hamba-Mu ini sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap hati yang mendengarnya Tuhan. Dan izinkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mampukan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung aja ya. Hari ini Kak Dina tuh mau sharing tentang berita. Berita apa Kak? Nah, berita. Seringkali kita tuh sering baca ya, apalagi gadget, kalian pasti juga sudah sangat familiar dengan gadget. Entah WA, Instagram, Facebook, media apapun gadget itu. Nah, Kak Dina, terus yang mau Kak Dina sampaikan apa? Hoax. Pasti sering dengar kan, atau yang dikenal dengan hoax, sama aja. Nah, coba kita pelajari dulu tentang berita. Oke. Berita. Apa sih berita? Kalau dari KBBI disebutkan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kabar. Contoh, semalam dia mendengar berita bahwa kampungnya dilanda banjir. Nah, sekarang kita lihat pada arti berita pada Wikipedia. Informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, sekarang Kak Dina akan menjabarkan dua hal berita itu. Berita benar atau fakta, kemudian ada berita bohong atau yang sekarang lagi ngehits dibilang hoax atau hoax. Oke, berita benar pada KBBI sendiri dikatakan adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Kalau berita bohong dari versi Wikipedia, ini berita bohongnya ya, yang tadi berita benar atau fakta. Untuk Wikipedia, berita palsu atau hoax, hoax ya, yang bahasa Inggrisnya hoax ya, adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu maupun April Mop. Kita coba lihat di berita bohong sesuai KBBI. Informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius biasanya ke arah politik ya. Secara bahasa hoax, sinonim itu practical joke, prank kan, tricks, adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Oke. Sampai di sini. Nah, seperti apa sih Kak contoh-contohnya? Kita langsung aja dulu deh ya. Seperti apa sih berita-berita yang beredar sekarang?
ada gambar Bapak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, yang sedang memberikan informasi instruksi, tapi menjadi beberapa banyak informasi. Yang lain hoax, yang benar hanya satu, yaitu meliburkan sekolah. Tapi ada banyak sekali versi itu. Ada versi karyawan atau sales diliburkan, pabrik diliburkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada foto COVID seorang ojol, ada fotonya ojol tersebut dan dipampang jelas bahwa beliau mengidap corona tapi melarikan diri. Kemudian ada foto hoax yang menginformasikan bantuan uang sejumlah sekian, asalkan mengirimkan sebuah foto KTP berikut dengan nomor rekening tabungan. Oke. Nah, ada video prank nih. Kalau lihat sih mungkin ketawa ya. Tapi gimana nih videonya? Nah, prank lucu ya. Tapi hati-hati loh ya. Kita lanjut aja dulu sama foto video Obama. Yuk. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Video Obama ini tidak asli loh. Obama tidak pernah membuat video pernyataan seperti ini. Karena sebenarnya, mulut Obama di video ini digerakkan oleh orang ini. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Pemalsuan semacam ini disebut dengan deepfake. Ini bukanlah motion capture seperti yang ada di film-film Hollywood. Ini adalah produk artificial intelligence, di mana kamu bisa menukar-nukar wajah seseorang dari sebuah video atau membuat ia berbicara sesuai keinginan kita. Inilah yang membuat resah para pembuat hukum, karena teknologi ini bisa saja disalahgunakan untuk menghancurkan citra seseorang, dan sulit mendeteksi kepalsuannya, karena semakin lama teknologinya semakin sempurna. Look at these images. Now, tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Anyone? The answer is none of them. Nah, foto kita ulas ya. Bayangkan kalau foto Bapak ojol tadi, Bapak Ibu ojol itu jelas fotonya kan, terus dia terima order. Begitu orang tahu, loh ini kan yang diberitakan itu dia tuh corona loh, artinya di cancel. Kasian kan, tidak kerja, tidak bisa cari uang, sangat dirugikan sekali dengan berita-berita hoax itu. Kemudian ada Infokominfo yang memberikan uang 2,5 juta asal mendapatkan mengirimkan KTP dan nomor rekening itu. Bayangan kalau itu disalahgunakan oleh penipuan, artinya rekening orang tersebut bisa dihack, bisa diambil, dan sejumlah uang yang ada di rekening itu akan diambil. Kemudian prank tadi lucu sih, lucu. Cuman dengan ngeprank tadi tuh handphone sampai lompat kan. Nah, untung kalau orangnya nggak ikutan lompat ke jurang. Ya tuh, tapi udah kaget-kaget kemana gitu. Ada editan apa ya yang diinjek pecah seperti itu. Kemudian yang lebih Kak Dina itu wow adalah editnya Barack Obama, Presiden Barack Obama waktu itu. Gimana kalau editannya itu dibuat seperti Amerika menyatakan perang, atau Amerika berita apalah seperti itu. Itu bakal bahaya sekali kalau itu provokasi. Provokasi artinya berita-berita yang disampaikan tuh menimbulkan gejolak di masyarakat, arahnya negatif, ribut gitu loh. Itu kan bahaya sekali. Kak Dina jadi ingat kembali ke firman Tuhan. Ada sebuah kisah orang Amalek dengan meninggalnya Raja Saul.
adik-adik bisa baca nanti sendiri di rumah ya, dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16 ya. Di situ menceritakan bahwa waktu itu Raja Saul kan mati karena bunuh diri. Orang-orang Amalek nih, wah, dia tahu kalau Raja Daud ini sempat dikejar-kejar oleh Raja Saul kan. Mereka berpikir, aku dapat info nih, kalau Raja Daud tuh dikejar-kejar oleh Saul. Nah, kalau Saul itu meninggal, Raja Daud pasti happy nih, senang ini. Apalagi kalau aku bilang Raja Saul mati itu karena aku, wah pasti keren ini. Dia mungkin berpikirannya, waduh Raja Daud bakal mungkin say thank you, kamu oke, keren dan sebagainya. Tapi kenyataannya apa? Raja Daud malah sangat berduka dengan kematian Raja Saul. Walaupun Raja Saul itu sempat mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Raja Daud, tapi Raja Daud itu sangat menghormati Raja Saul. Dia percaya bahwa Raja Saul ini orang yang pernah diberkati oleh Tuhan, sehingga Raja Daud sangat menghormati Raja Saul. Jadi begitu Raja Daud dikasih tahu orang Amalek inilah yang membunuh, wah langsung orang-orang Amalek ini Daud marah sekali dengan orang-orang Amalek ini dan dibunuhnya. Nah, seperti itu bahayanya sebuah informasi yang tidak benar, itu sangat bahaya adik-adik. Terus Kak Dina, jadi gimana dong aku bisa tahu apa yang perlu aku share dan mana yang enggak, Kak Dina? Karena aku tuh kadang pengen kan ngasih tahu sesuatu berita, siapa tahu itu baik atau info yang bisa dimanfaatkan kebenarannya. Bagus, cuman hati-hati. Jadi kalau kalian mau share, hati-hati gunakan jempol, perkataan, pikiran ya. Kalau kalian mau share, pastikan dulu kebenaran berita yang mau kalian share itu. Oke? Kalau kalian tidak yakin, wah ada berita ini, kalian tidak yakin, kalian bisa tanyakan ke orang-orang yang berkompeten, mama papa kalian, kakak kalian, yang di mana mereka juga benar-benar tahu kebenaran berita tersebut. Kak Dina, tapi aku sempat tanya, tapi juga kayak ragu-ragu gitu Kak Dina. Lebih baik tidak. Lebih baik kalian tidak perlu ikut-ikut menyebarkan berita itu jika kalian tidak yakin dengan kebenaran berita itu. Terus yang paling gampang mungkin kalau berita yang ingin kalian share itu lebih banyak bagusnya, tidak ada negatifnya. Jadi kalaupun kalian share itu sesuatu yang kalau share itu lebih banyak positifnya, misalkan mengajak hidup sehat, sesuai pemerintah, informasi PSBB diberlakukan dan diminta masyarakat untuk hidup sehat, cuci tangan dan sebagainya. Bagus, nggak ada jeleknya kan. Tapi juga kalian harus mengerti kebenaran itu. Contohnya gini, Kak Dina sering ya kemarin kita masa-masa pandemi ini terima info kan, contohnya cara menghilangkan corona dengan minum air putih setiap 15 menit sekali. Nggak jelek, ada benarnya, tapi bukan berarti minum air putih 15 menit sekali itu akan menghilangkan virus itu, tidak. Karena memang di dalam tubuh kita itu harus banyak cairan dalam tubuh kita, dibutuhkan banyak cairan dalam tubuh kita. Jadi even itu pandemi atau tidak, memang kita diharapkan untuk sering atau cukup minum air putih. Ya seperti itu, memang harus banyak belajar baca. Kemudian tapi yang dibaca juga yang benar gitu. Habis gitu apalagi ya, misalkan ada Kak Dina sempat baca ya sekilas itu ada orang menginformasikan makan bawang putih. Akhirnya ada orang yang makan itu berlebihan sampai malah akhirnya tenggorokannya terbakar atau apa gitu, Kak Dina lupa. Nah, Kak Dina tidak share itu karena Kak Dina juga tidak yakin, tidak tahu kebenarannya secara kedokteran bahwa bawang putih itu bisa menghilangkan virus dan sebagainya.
Terus gimana Kak Dina kalau seperti itu? Ya sudah, Kak Dina tidak mau ikut-ikutan share gitu loh, karena Kak Dina sendiri tidak yakin kebenaran tentang hal seperti itu. Terus kalaupun terlanjur Kak Dina dan itu salah, nggak apa-apa, minta maaf segera mengklarifikasinya atau membenarkan, sorry ya, maaf kemarin aku sempat share ini dan itu ternyata salah, nggak ada masalah gitu ya, tapi harus lebih hati-hati lagi. Oke? Nah, kemudian ada gambar ini nih. Ini coba di Matius 10 ayat 16 kita bisa lihat. Terus kalaupun terlanjur Kak Dina dan itu salah, nggak apa-apa, minta maaf segera mengklarifikasinya atau membenarkan, sorry ya, maaf kemarin aku sempat share ini dan itu ternyata salah, nggak ada masalah gitu ya, tapi harus lebih hati-hati lagi. Oke? Nah, kemudian ada gambar ini nih. Ini coba di Matius 10 ayat 16 kita bisa lihat. Kalau tadi ada yang bilang, terus gimana ya Kak Dina, firman apa yang perlu aku atau berita apa yang perlu aku share atau tidak? Tadi tulus kan kita pengen berbagi info pada teman-teman yang lain, tapi kita juga harus cerdik. Baca, pastikan dulu apa yang kalian share itu memang adalah berita yang benar, bukan hoax. Oke? Bukan yang bersifat provokatif, yang mengajak masyarakat atau teman-teman ke arah yang tidak baik, menentang pemerintah, bersifat sara. Terus akan lebih baik menebarkan atau memberikan broadcast atau uploadan yang itu menyenangkan, yang membantu pemerintah untuk menjadikan negara ini lebih baik, menjadikan lingkungan di sekitar kalian itu lebih sukacita, bahagia, daripada hal-hal yang membuat jadi nggak enak, provokatif, ya toh, seperti itu. Terus ada gambar lagi nih, ini yang juga hati-hati sekali. Lihat ini. Nah, di gambar itu terlihat ada kalimat fitnah sama dengan hancur. Kak Dina jadi ingat cerita tentang Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar. Dimana karena fitnah itu, informasi yang diberitakan itu sangat salah, Yusuf akhirnya dipenjara. Nah, gimana kehidupan kita sehari-hari juga? Hati-hati. Contoh, misalkan kalian mengajak teman untuk nonton bareng yuk, misalkan, atau ke gereja bareng yuk. Kalian WhatsApp nih ke temannya si A gitu ya. Yuk kita pergi bareng yuk. Nah, bisa jadi karena sibuk atau apa, jawab sekenanya, karena mungkin dia masih bantu orang tuanya, harus ngurusin adiknya, atau sedang melakukan sesuatu yang dia tidak bisa terlalu banyak bicara dulu misalkan. Atau pada saat kalau ngajak nonton mungkin dia lagi nggak punya uang, ya kan? Atau nggak boleh orang tuanya, atau bagaimana. Tapi si B ini yang ngajak mungkin menginformasikan si C, gimana? Ikutan nggak? Nggak itu nggak ikutan, sombong dia tuh. Nah, nangkapnya yang C, itu nggak mau ikutan bareng sama kita karena dia sombong, nggak mau berteman sama kita. Oh gitu ya, itu C ngomong ke D, D ngomong ke E. Akhirnya beberapa berita tersiar bahwa si A, teman yang sombong, teman yang nggak mau bersama-sama dengan kalian, bermain bersama-sama dengan kalian. Padahal bisa jadi itu tadi, dia dengan kesulitan keuangannya mungkin, atau dia sudah sangat padat dengan bantu orang tuanya, bantu adik-adiknya, harus bantu ngurusin adik-adiknya, apapun kesulitan si A sendiri juga, loh kok kenapa ya teman-temanku gini, padahal aku nih nggak kenapa-napa loh, karena ada salah paham, karena ada cerita yang diinformasikan itu salah, itu hoax, itu bohong. Itu sangat menyedihkan buat teman kalian yang diberitakan tidak baik. Jadi ini ada di Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Menyebarkannya salah, apalagi membuat berita bohong, membuat berita salah, ya.
ini sih katanya si ini si itu begini, padahal itu mungkin masih rumor, itu masih asumsi. Hati-hati, lebih baik tanya baik-baik apa yang terjadi, mungkin kalian bisa membantu malahan ya. Jadi hati-hati, semoga kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari seperti itu. Loh Kak Dina, memang bisa dihukum kalau membuat kabar hoax atau menyebarkan hoax. Kita lihat video yang satu ini. Pada hari ini tanggal 23 April tahun 2019, hari Selasa, kita akan melakukan konferensi terkait dengan pengungkapan dan juga penangkapan tentang adanya konten di media sosial yang bersifat hoax, yaitu beredar seolah-olah adanya pembukaan kotak suara secara ilegal oleh aparat dan kemudian dihentikan oleh ormas. Semua itu tidak benar, ya, sekali saya katakan dan tidak benar. Maka dalam hal ini Direktorat Reskrim Sus Polda Jabar langsung melakukan penyelidikan ketika itu dan kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengungkapan ini. Yang bersangkutan kita kenakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia yang ancaman hukumannya 6 tahun. Pasal yang dilanggar terkait dengan pasal 45A ayat 2 dan contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan juga kan ada di Indonesia dan itu ada di di Kesatuan Polri sudah ada dibentuk itu namanya Undang-Undang ITE yang akan ada hukuman yang diproses untuk orang-orang yang membuat hoax, menyebarkan hoax. Jadi hati-hati gunakan jempolmu, hati-hati gunakan tanganmu agar Bapak karena Bapak di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, jempolmu, mulutmu, pikiranmu, hati-hati. Biarlah apapun yang keluar dari mulut, lidah kita, tangan kita, semua dari diri kita kembali untuk kemuliaan namanya. Oke ya, cukup di sini aja pada hari ini. Semoga kita semua, Kak Dina juga masih banyak belajar di sini. Semoga kita dimampukan Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, ku kembalikan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Salam buat keluarga ya. Hai teman-teman, nama saya Abraham dari kelas 5, jam 9 pagi. Hari ini saya akan mempersembahkan satu pujian untuk Tuhan dan semoga negeri ini cepat dipulihkan sehingga kita bisa kembali lagi ke gereja dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat bangsa kita sehat lagi dan beraktivitas seperti biasa. Mari kita berdoa dulu sebelum memuji Tuhan. Ya Allah Bapa yang ada di surga, di sini kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji nama Engkau. Berkati kami saat memuji Tuhan. Terima kasih atas bimbingan Engkau sepanjang hari ini. Semoga pujian ini dapat berkenan di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita dengarkan pujiannya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di
tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyah